Coklat! Siapa yang gak suka makanan bergula? Rasanya manis, bikin hati gembira. Mungkin kita udah sering dengar soal penyakit yang mengintai, mulai dari tubuh yang makin melar sampai diabetes. Tapi emang seberapa bahaya gula sebenarnya? Apakah lebih bahaya daripada rokok? Makanan yang tinggi gula bisa ngasih energi instan, tapi namanya juga instan. Dia cepet datang, tapi juga cepet pergi. Kalau efeknya udah hilang, yang bakal kerasa justru bakal cemas dan gelisah. Kalau terus-terusan kebanyakan, dalam jangka panjang kita mungkin harus siapin uang buat berobat karena semua penyakit ini mengintai. Belum lagi ternyata kebanyakan gula juga bisa berpotensi merusak mata, kemampuan berpikir, bahkan bisa jadi berhubungan sama depresi. Oke, kalau emang bahaya, kenapa kita susah lepas dari gula? Soalnya, si gula-gula emang bisa ngegoda hadirnya hormon-hormon bahagia. Semakin lama, otak makin cinta, susah bilang enggak, dan lama-lama nggak sadar kalau kita sebenarnya bisa aja hidup tanpa kebanyakan makan yang manis. Ya, itu kata kuncinya, kebanyakan. Tubuh kita emang butuh gula sebagai sumber energi dan kita berevolusi buat suka yang manis-manis karena dulu makanan itu langka. Makanya meskipun sama-sama bikin penyakit yang ngeri-ngeri, gula dan rokok nggak bisa disamain. Soalnya tubuh manusia sama sekali nggak butuh zat adiktif di rokok. Tapi selain itu, sebenarnya ada alasan lain kenapa kita susah lepas dari gula. Iya, makanan dan minuman yang bergula tinggi itu bisa ditemuin dengan gampang. Harganya juga murah, dan belum ada peraturan yang ngatur soal batas kandungan gula dalam berbagai makanan dan minuman yang dijual ini. Di sisi lain, diabetes makin banyak ditemuin di anak-anak Indonesia. Dalam belasan tahun terakhir, penderitanya udah meningkat 70 kali lipat. Gila banget. Oke, tapi sekarang terus pertanyaannya, harus kayak gimana? Ayo kita intip cara negara-negara lain. Banyak negara yang udah sadar akan pentingnya ngatur peredaran makanan bergula biar warganya tetap sehat. Misal kayak di negara tetangga kita ini yang bikin ranking makanan manis, termasuk yang dijual di restoran. Kita jadi nggak perlu repot-repot baca kandungan di belakang kemasan siwar karena tulisannya nggak kelihatan. Mereka juga ngelarang iklan minuman yang kandungan gulanya tinggi banget. Ya, bikin jadi nggak ngiler lagi pas nonton TV. Ada juga negara-negara ini yang nerapin pajak buat makanan bergula, dan katanya Indonesia juga bakal segera nerapin. Ya, berbagai kebijakan, harapan itu emang ada. Negara ini berhasil nurunin angka penyakit akibat gula dengan cara ngasih label peringatan, pembatasan iklan, dan ngelarang penjualan makanan dan minuman manis kemasan di lingkungan sekolah. Sekarang kita bisa mulai perhatiin gula di dalam apapun yang kita makan. Dokter bilang kalau orang dewasa dianjurin konsumsi gula maksimal 4 sendok makan aja dalam sehari. Jangan sampai rasanya yang memabukkan bikin kita nggak bisa lagi nikmatin manisnya kehidupan. Dan seperti biasa, terima kasih.